Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Aprini Susanti dengan NIM 2202138, kelas 3A, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil laporan observasi saya yang tema besarnya tentang pencatatan perkawinan dan perceraian di muka pengadilan. Dan judul yang saya ambil ialah perbandingan angka perceraian dalam lingkup Pengadilan Agama Mataram. Sebelum beranjak ke bab 2, di sini saya akan memaparkan tentang bab pertama, yang dimana bab pertama ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan observasi. Sesuai dengan tema yang saya ambil, observasi ini dilatar belakangi dengan perceraian, yang dimana perceraian merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi setiap keluarga, entah itu suami, istri, dan anak-anak. Penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu gagal berkomunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini menimbulkan rumusan masalah dalam observasi tersebut. Yang pertama, bagaimana tugas dan peran pengadilan agama dalam menanggapi kasus perceraian sangat tinggi. Dan yang kedua, bagaimana perbandingan perceraian dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir, bagaimana cara penyelesaian sebuah kasus perceraian di pengadilan agama. Adapun tujuan observasi saya, yakni mendeskripsikan tugas serta peran dari pengadilan agama dalam menanggapi maraknya kasus perceraian yang masuk ke dalam pengadilan agama. Yang kedua, menganalisa sebab akibat dari perceraian dan perbandingan perceraian dari tahun ke tahun. Tugas dan peran pengadilan agama, yang dimana pada tugas pengadilan agama ada beberapa pendapat mengenai pengertian tugas. Yang pertama, menurut John Mary Minor pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Sedangkan menurut Moekijat pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan di tingkat pertama yang bertugas sebagai memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sodakoh. Selanjutnya, peran pengadilan agama. Menurut para ahli, menurut Suekanto pada tahun 2002, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan status yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan perannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengadilan agama memerlukan kesiapan yang maksimal sehingga eksistensinya semakin diakui, dan kesiapan tersebut meliputi: yang pertama, badan peradilan yang terorganisir. Yang kedua, sarana dan prasarana yang terdiri dari hukum formil dan material. Yang ketiga, aparat pelaksanaan. Dan yang keempat, kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian perceraian menurut undang-undang dan kompilasi hukum Islam, yang dimana perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan agama. Jadi, secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri. Selanjutnya, berdasarkan kompilasi hukum Islam yang biasa kita kenal dengan KHI pada pasal 115 seperti yang termaktub di atas, maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif kompilasi hukum Islam atau KHI adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama. Adapun dasar hukum perceraian dapat dilihat dalam undang-undang yang bersangkutan, yang dimana yang pertama
dibahas pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Yang kedua, pasal 20 PPNI 9 Tahun 1975 mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Dan yang terakhir, dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbandingan angka perceraian dari tahun 2019 dengan tahun 2020, yang dimana data ini berasal dari Pengadilan Agama Mataram. Bisa kita lihat detail perkara permohonan banding per jenis perkara tahun 2019 dengan tahun 2020. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat pesat pada kasus cerai talak dan cerai gugat, yang dimana cerai talak merupakan cerai yang diajukan oleh suami dan cerai gugat ialah cerai yang diajukan oleh istri. Bisa dilihat pada perbandingan antara tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019 di sini cerai talak menduduki angka 21,4%, sedangkan cerai gugat menduduki angka 28,6%. Dibandingkan dengan tahun 2020, cerai talak menduduki angka 20,4% dan cerai gugat menduduki angka 24,3%. Dari kedua data tersebut bisa disimpulkan bahwasanya pada tahun 2019 peningkatan terjadi pada laporan cerai talak dan cerai gugat. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pada kasus laporan cerai talak dan cerai gugat. Selanjutnya statistik perkara, yang dimana statistik perkara ini membahas tentang laporan sisa tahun lalu, perkara masuk, jumlah perkara, perkara putus, dan sisa perkara. Bisa kita lihat di sini pada tahun 2017 menuju tahun 2018, jumlah perkara yang masuk lebih tinggi dan lebih dominan pada tahun 2018. Begitupun dengan tahun 2019 dan tahun 2020 yang mengalami peningkatan pada jumlah perkara dan perkara yang putus. Bisa disimpulkan bahwasanya jumlah perkara yang masuk meliputi laporan tentang kasus perceraian yang marak terjadi khususnya pada daerah Mataram. Ada beberapa solusi pengadilan agama dalam menghadapi kasus perceraian di daerah Mataram. Yang pertama, mengajukan permohonan di pengadilan agama. Yang kedua, pendaftaran perkara. Dan yang ketiga, penunjukan hakim oleh ketua pengadilan agama. Yang keempat, penetapan hari sidang oleh ketua majelis. Yang kelima, pemanggilan para pihak. Yang keenam, pemeriksaan di muka sidang. Dan yang terakhir adalah putusan. Adapun solusi yang lain dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pengadilan agama, seperti melakukan perdamaian dan mediasi terhadap kedua belah pihak selama dalam proses persidangan. Sekian pemaparan hasil observasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.